ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara semua. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara dan kita semua. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan
harapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya Tuhan Allah, sama-sama kita ucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu
mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati kami terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 40 sampai 42. Marilah kita baca secara responsorial. Judul berikutnya, Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Kami baca di ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang
berpikir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada for remaja? For NKBT? Sekarang kita dengarkan warta jemaat buat kita minggu ini. Shalom, Horas Mahani kita salut. Warta jemaat bagi kita minggu ini adalah sebagai berikut. Topik kita minggu ini adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Bagian kedua statistik berita pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Rizwan Evandri Arwan, putra dari Bapak Joko Nomo Arwan, Ibu Rosdiana Bur Tampubolon, yang beralamat di Toba Raja Kumbang, Jemaat HKBP Raja Kumbang, Resort Muara Mulia,
Distrik 24 Tanah Jawa, dengan Veronica Febriani Boru Sihaluro, putri dari Bapak Topeng Sihaluro, Ibu Renta Boru Naibahu, Jemaat HKBP Mataram, Resort Bali Distrik 17 Indonesia bagian timur, yang beralamat di Jalan Gili Rawang Mataram, di mana pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 di tempat Gereja HKBP Raja Hombang, Resort Muara Mulia, Distrik 24 Tanah Jawa. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan putra-putrinya. Yang keenam, kesekretariatan. Persembahan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Juli 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Ulawan Hatopan HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada minggu ini adalah wilayah Korintus pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah keluarga Imam Nyonya Letkol Purnawirawan TML Tobing Boru Siregar yang akan diadakan di gedung sekolah minggu. Ibadah kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. Kedelapan, pengumuman pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023, Pendeta Rich Jensen Simamura SDHMM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamaruna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Bagian A2, rapat pendeta dan sinode HKBP Distrik ke-17, Distrik 17 IBT. Yang pertama, pada hari Selasa pada tanggal 4 Juli sampai dengan Rabu 5 Juli 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta di Surabaya yang akan diikuti oleh Pendeta Rich Jensen Simamura SDHMM, Pendeta Resort, dan Pendeta Fungsional, Pendeta PDM Lubis MTH melalui Zoom meeting. Yang kedua, sinode distrik pada hari Kamis tanggal 6 Juli sampai pada hari Jumat 7 Juli 2023 di Surabaya. Adapun yang akan berangkat untuk menghadirinya adalah Pendeta Rich Jensen Simamura SDHMM, Pendeta Resort, dan Amang Situa Insinyur H. Simatupang yang akan berangkat pada hari Kamis 6 Juli 2023 dan rencana kembali ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Kita bawa di dalam doa, semoga rapat pendeta dan sinode dapat berjalan dengan baik dan Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan hamba-Nya. A3, retret remaja dan pembekalan. Retret dan pembekalan remaja HKBP Makassar akan dilaksanakan di Malino pada hari Kamis 6 Juli sampai dengan 8 Juli pada hari Sabtu 8 Juli 2023 yang akan diikuti oleh remaja sebanyak 37 orang, pendamping remaja atau mentor, dalam hal ini orang tua, pendeta fungsional, pendeta PDM Lubis MTH, dan Inang Diakonis Boru Sinaga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan retret tersebut dan pembekalan remaja. Yang bagian A4, ibadah Sabtu ceria pada hari Sabtu 8 Juli 2023 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga Amang P. Silain, Boru Lampau, di mana akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pada pukul 16.00 WITA. Dihimbau pada seluruh anak-anak sekolah minggu
dapat menghadirinya. Bagian A5 pertemuan wilayah Filipi. Pada hari Minggu 9 Juli 2023 akan diadakan pertemuan Parhalado dan UAS wilayah Filipi bertempat di Gereja Bahasa Batak AKBP Makassar. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan setelah ibadah minggu selesai. Diharapkan semua ruas wilayah Filipi dapat menghadirinya mengikuti pertemuan tersebut di atas. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang sakit, mari kita dukung dalam doa bagi warga jemaat HKBP yang sedang menderita sakit, yaitu Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang Guru Simanjuntak, Inang Nyonya Situa Panjangan Guru Manulang, Parulian Guru Pasaribu, Inang Nyonya Situa Bima Guru Simurat, Amang Aha Manulu, Inang Nyonya W. Naibahu Guru Pasaribu, Inang Nyonya T. Sitanggang Guru Utabarat, Inang Nyonya Situa K. Bultong Guru Padedi, Inang Nyonya Situa T. Saragi Guru Panjaitan, Inang Nyonya Eji Sitorus Guru Panjaitan, Inang Nyonya V. Silaban Guru Papahan, Amang M. Tamunan, Inang Nyonya MP Silitonga Guru Samosir, Amang MRH Sinaga, dan Inang Nyonya Situa H. Simanukwalit Guru Tamunan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, dapat memberitahukannya kepada sekretaris gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada jemaatnya. Untuk jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dari tanggal 29 dan 29 Juni, 3 Juli sampai dengan 9 Juli, kami seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Adapun untuk warta kita keuangan saldo awal dan akhir kita dapat kita lihat di dalam warta jemaat kita pada hari ini, dan jadwal kegiatan kita di gereja dari tanggal 3 sampai dengan 9 Juli 2023 dapat kita lihat dalam warta jemaat kita ini. Mohon warta jemaat dapat dibawa pulang atau ditaruh di atas bangku untuk tidak tercecer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 sambil mengumpulkan persembahan. Thank
Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa, atas segala kebesaran dan rahmat kasih setia Tuhan yang kami rasakan di kehidupan kami. Dan kami patut ya Tuhan untuk bersyukur menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu. Demikian jugalah Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami ini. Kiranya pujian dan doa dan syukur kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, yang mengajari dan memimpin kami untuk mengerti akan firman-Mu dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu keempat setelah Trinitatis tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-89, dimulai dari ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-18. Mazmur pasal 89 dimulai dari ayat yang ke-15 sampai kepada ayat yang ke-18. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan, kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik bagi kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Kita diarahkan di dalam topik minggu yang berkesinambungan dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yakni hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Bila kita melihat dari sudut pandang pemikiran kita dan kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, hidup adil dan kasih adalah hal yang berbeda di dalam pandangan kita. Kenapa? Kalau secara kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah rutinitas, di tengah-tengah kehidupan nyata kita, adil dan kasih seakan-akan ini tidak bisa berdampingan ketika kita dibenturkan dengan berbagai persoalan di dalam berbagai permasalahan yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa tidak? Bagaimana ini bisa kita berkaca ketika kita menerima ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita, ketika kebaikan kita dimanfaatkan dengan tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika terjadi pendudukan, ketika terjadi kita dibully dan disakiti. Hal ini adalah hal yang tidak kita inginkan. Ada dua pernyataan ini, adil dan kasih. Tapi kita di dalam situasi ketika berhadapan dengan ketidakadilan yang kita rasakan di dalam hidup kita, kita menginginkan adil dan orang yang melakukan hal yang tidak baik, ketidakadilan bagi kita harus mendapatkan apa yang ia dapatkan sesuai dengan perbuatan yang tidak kita inginkan. Itu yang di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kalau ketika kita menonton film, kita akan serasa emosi kita, serasa kita ingin mengambil keputusan di dalam akhir cerita itu. Sebaiknya penjahat ini, orang yang jahat ini, ataupun pemeran antagonis ini haruslah mati, haruslah dihukum dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau ibu-ibu menonton sinetron atau film, dia yang lebih gusar. Kenapa ini tidak apa begitu ya, apalagi kalau dilihat penjahatnya itu ataupun peran antagonisnya itu masih senyum-senyum, alurnya semakin panjang, kenapa ini tidak langsung dipenjara, kenapa ini tidak mati dan lain sebagainya. Itu hal yang kita lihat dan kita saksikan di dalam hidup kita. Kita ingin orang yang berlaku tidak adil itu harus mendapatkan sesuai dengan apa yang ia perbuat kepada kita. Bahkan kalau kita katakan harus memberikan ataupun menyatakan kasih kepadanya seperti hal yang tidak mungkin ketika hati sudah tersakiti. Maka hal yang ini ketika topik minggu di minggu keempat setelah Trinitatis mengatakan
hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan? Apakah hal ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita? Bersikap adil dan bersikap setia, melakukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang dikatakan oleh Mazmur, yang dikatakan oleh Daud, yang ia nyatakan kepada Allah. Sebenarnya ini adalah perjanjian Daud kepada Allah, melihat bagaimana kesetiaan Tuhan yang boleh memelihara kehidupannya. Kita mengenal Daud adalah orang yang dipanggil, orang yang diutus oleh Allah untuk memerintah atas bangsa Israel. Dia adalah raja yang dinyatakan agar melakukan apa yang seturut dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan dan pemerintahan. Di dalam perjalanannya, Daud bukanlah orang yang bersikap adil, ataupun Daud bukanlah orang yang sepenuhnya melakukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Dia pernah jatuh, dia pernah melakukan kesalahan, dia pernah melakukan ketidakadilan di dalam pemerintahannya. Maka hal inilah dia katakan kepada Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doanya kepada Tuhan agar Tuhan tetap untuk memelihara hidupnya, untuk menerima keadaannya dari segala ketidaksempurnaannya. Bahkan kalau kita baca di dalam perjanjian lama atau di dalam tulisan Alkitab yang kita boleh lihat, yang pernah kita dengar, sering sekali kita mendengar bagaimana bangsa ini, bangsa Israel yang diceritakan dari berbagai macam sejarah, mereka bukanlah bangsa yang sempurna, sekalipun mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang menerima akan berkat daripada Allah sebagai datangnya garis keturunan Daud, yang dari sanalah datang Yesus yang dijanjikan untuk menyelamatkan dunia ini. Kehidupan umat Israel tidak terlepas dari kegagalan. Kehidupan umat Israel tidak terlepas dari kejatuhan dan ketidaksempurnaan. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, ketika kita melihat bangsa ini jatuh, bangsa ini berbuat dosa, bangsa ini melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Allah, maka Allah menunjukkan keadilannya, menunjukkan bagaimana Allah yang kita tahu itu adalah Allah yang adil, Allah yang melakukan hukumnya di tengah-tengah bumi ini tanpa memandang muka. Maka dia menempah bangsa ini, memurnikan bangsa ini agar mereka melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, yang berotoritas terhadap kehidupan manusia. Sekalipun mereka adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, tetapi ketika bangsa ini melakukan hal yang tidak baik, berdosa, terpuruk, gagal, jatuh, maka Allah akan memberikan hukumannya. Tetapi yang bisa kita lihat di sini, Allah tidak pernah mengingkari kasih setianya bagi umat ini. Sekalipun bangsa itu tidak setia, sekalipun bangsa itu telah mengingkari perjanjiannya sebagai umat pilihan Allah, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Sekalipun bangsa ini harus mengalami perbudakan, harus dijajah, harus dikalahkan oleh musuh-musuh yang lain, tapi Tuhan tidak pernah ingkar, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan siose padan di Batatu bangsa ini, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia kepada bangsa. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau manusia, kita akan membuat takaran ataupun ukurannya kepada orang yang tidak setia kepada kita, yang berkhianat kepada kita. Bahkan kita akan melakukan penolakan, membuat perjanjian, bahkan menghindari memutuskan hubungan. Itu secara kita di dalam kehidupan nyata kita. Tetapi Allah bukanlah demikian. Perbuatan ketidaksempurnaan, kejatuhan bangsa ini ke dalam dosa, Dia tidak mengingkari janjinya, kasih setianya kepada bangsa ini. Tetapi Allah harus menunjukkan keadilannya, memurnikan bangsa ini agar bangsa ini mengenal bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang tidak dapat dipermainkan. Demikian kalau kita baca di Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah laku anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Di sini kita bisa melihat Allah itu bukan Allah yang harus kita permainkan, bolak-balik kita meminta dosa, meminta pengampunan dosa, bolak-balik kita
19, besar rancangan Tuhan kepada setiap manusia. Dia akan mengganjar setiap manusia terhadap apa yang diperbuatnya, apa yang dia lakukan, atas apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia akan mendapatkan hukuman. Itu kalau di lagu bahasa Batak dikatakan molo disuan kacang-kacang dona tumbuh. Kalau ditanam kacang pasti kacang tumbuh, bukan kacang panjang. Kalau kacang tanah ditanam pasti kacang yang datang, bukan jadi sayur sawi dan lain sebagainya. Perbuatan kita juga apa yang kita lakukan, bila hal itu adalah hal yang bertentangan dengan keadilan atau hukum Tuhan, maka Tuhan akan ganjarkan. Maka kita lihat lagi di sini, ketika orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, sering sekali kita ingin gusar dan melakukan pembalasan kepada orang yang menyakiti kita. Hal inilah bisa kita lihat, ini bukan ukuran manusia. Kalau manusia cenderung membalas seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, perbuatan dia harus dibalaskan. Pada waktunya aku harus memberikan kepada dia efek jerah, itu bagi kita. Tetapi Allah keadilan dan kesetiaannya itu tidak diukur seperti ukuran manusia, tidak diukur atas keputusan massa, tidak diukur karena subjeknya, tapi dia melihat bahwa lebih besar kasih setia untuk memurnikan manusia yang jatuh ke dalam dosa ini. Maka Allah sering sekali memberikan hukuman kepada manusia, kepada umatnya yang kita baca di dalam perjanjian lama, di dalam sejarahnya. Itu adalah cara Allah untuk agar bangsa ini sadar, bangsa ini mengetahui kesalahannya, bangsa ini mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan kesalahan setiap manusia yang berbuat tidak adil bagi. Tapi kalau kita lihat dari penghukuman Allah ini, kalau kita lihat bangsa Israel diperbudak di Mesir, lekas dia mengembalikan bangsa ini, menjanjikan tanah perjanjian. 70 tahun bangsa ini diperbudak di Babel, tapi Tuhan menjanjikan mereka akan pulang ke negeri asalnya. Dan kalau kita lihat bagaimana lagi Allah melihat bahwa setiap orang harus dihukum akan perbuatannya, dan upah dosa adalah maut, kita akan menerima apa yang kita lakukan itu. Tidak bisa kita menyelamatkan diri kita karena perbuatan baik kita, kematianlah yang menjadi upah kita. Tetapi lihatlah kasih setia kebesaran Tuhan itu dia kerjakan melalui Yesus. Dia sediakan jalan bagi kita, dia mati untuk kita. Disinilah kita bisa melihat hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka dalam nats ini Daud menceritakan kebesaran Tuhan, Daud menceritakan kasih setia Allah yang memegang keadilan atas Allah ini. Maka di ayat 15 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Karena itulah kita bisa melihat bahwa tidak terselami bagaimana keadilan Tuhan itu bekerja, tidak terselami kasih setia Tuhan itu bekerja. Masih ingat remaja Apostol Bulung, Bapak Ibu sekalian, cerita tentang Yunus yang disuruh ke Niniwe? Dia menggerutu kepada Tuhan. Niniwe itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Harusnya dia itu harus dihukum karena mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Dia pergi ke Tarsis. Dia menyalahkan Tuhan. Di mana keadilanmu? Harusnya kau akan menenggelamkan bangsa ini. Engkau harus menghukum bangsa ini. Tapi ketika Tuhan mengingatkan Yunus ini, dia akhirnya ditelan oleh ikan yang besar selama 3 hari 3 malam. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi dia masih di dalam menggerutu di dalam hatinya. Ketika dia berbicara kepada Tuhan, pohon yang melindungi dia di tengah padang gurun, Tuhan buat gugur hingga dia terkena panas yang terik. Dia mengatakan, kenapa Tuhan engkau tidak membuat pohon ini menjadi mati? Bukankah engkau Allah yang besar? Allah mengatakan, siapakah engkau? Akulah yang menciptakan ini. Yang bisa kita lihat dari peristiwa Allah menyuruh Yunus untuk menyuarakan agar bangsa Niniwe bertobat, kita bisa melihat bahwa keadilan Tuhan itu tidak bisa kita ukur melalui pemikiran kita. Kita tidak tahu. Kalau kita mungkin sama dengan Yunus, kita mengatakan bahwa harusnya bangsa ini harus ditenggelamkan, dimusnahkan. Tapi Allah menyuruh, pergilah engkau ke Niniwe, ingatkanlah mereka agar mereka berpuasa dan berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan.
menyelamatkan kota Niniwe ini. Kita melihat di sini kasih dan keadilan Tuhan itu tidak bisa terselami melalui akal pikiran kita. Sering sekali orang yang melakukan ketidakadilan kepada kita, kita disuruh untuk mengampuni, kita disuruh untuk memaafkan, kita disuruh untuk bersabar, kita disuruh menjadi orang-orang yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Hal inilah kita bisa melihat dan belajar dari keadilan dan kasih setia Tuhan. Tuhan selalu memberikan keadilannya, tetapi Dia tidak bisa melupakan apapun hanya keadilannya yang berikan kepada kita, tapi selalu seiring dengan kasih setianya. Karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi bagaimana orang fasik itu kembali dan bertobat dan mengenal akan rahmat Tuhan yang besar bagi setiap orang yang mau dipulihkan, bagi setiap orang yang mau menerima kemenangan. Maka inilah mengapa dikatakan oleh Daud, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kita bisa mengenal Allah adalah Allah, di satu sisi adalah Allah yang berkeadilan, tetapi di satu sisi Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan kasih setia di dalam kehidupan kita. Maka disinilah Daud meminta kepada Allah. Dia menyadari akan dia adalah seorang raja yang melakukan segala perbuatan yang tidak baik kepada Tuhan. Dia meminta kasih setianya kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan agar setiap keturunanku Engkau tetap berkati. Janganlah mengingat akan pelanggaranku. Tetaplah kasih setiamu menetap di dalam seluruh keturunanku. Dan itu apakah diterima oleh Daud? Benar, Daud menerimanya. Dari garis keturunan Daudlah lahir juru selamat yang kita kenal sebagai Yesus. Sekalipun Tuhan menolak dan membuang umatnya, membiarkan mereka dikalahkan oleh para musuh, sekalipun Daud harus merasakan bagaimana penghukuman yang daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar kepada janjinya. Saat kita mengamati kehidupan kita, apakah kita menyadari betapa besar setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Betapa besar keadilan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau menyadari apa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan, mungkin di saat kita melakukan dosa, harusnya disitulah kita dihukum. Seperti kita memakan cabai, di situ kita rasakan pedasnya apa itu cabai itu. Kalau kita sadari kita berdosa, melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebaiknya kalau menurut adil, menurut pemikiran kita, di situnya harusnya Tuhan menghukum kita. Tetapi itulah kita tidak bisa melihat bagaimana cara Tuhan meletakkan keadilannya dan kasih setianya kepada kita. Ada kalanya Dia berikan waktu kepada kita agar kita menyadari diri kita. Ada kalanya kita diberikan waktu agar kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ada kalanya Tuhan berikan hal-hal ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengingatkan kita agar kita tidak terus di dalam kubangan dosa, kegagalan, kejatuhan di dalam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat, cara kerja Tuhan meletakkan keadilan dan kasih setianya tidak terselami pemikiran manusia. Maka saat kita menyadari kehidupan kita ini aman, inang, remaja, dan Naposubulu, apakah kita menyadari betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita? Ingatlah bahwa Tuhan tetap setia dan tetap mengasihi kita walaupun kita tidak setia. Banyak sekarang tingkat perceraian di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Kita juga miris melihat tokoh-tokoh publik yang kita idolakan, tiba-tiba sudah kita dengar rumah tangganya hancur dan lain sebagainya. Persoalan kehidupannya yang sering kita lihat baik-baik saja, posting dengan kehidupan yang baik-baik saja, tetapi dibungkus dengan ketidaksempurnaan, kegagalan di dalam rumah tangga. Akhirnya terjadilah perceraian, tidak dapat memaafkan pasangan, tidak dapat memaafkan orang tua ataupun keluarga kita dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita konsep keadilan dan kasih setia kita itu jauh berbeda dengan cara kerja Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Maka ingatlah bahwa Tuhan itu tetap setia dan tetap mengasihi kita walau kita tidak setia. Dan bahwa ingatlah kita harus belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus sampai Dia menerima ketidakadilan pada kematiannya di kayu salib, Dia tidak pernah mengingkari janjinya.
Bahkan dia memberikan kasih setia yang luar biasa di dalam pengakuannya di kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketidakadilanlah yang dirasakan oleh Yesus di dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Yang harus kita lihat dan kita pahami, kemarahan, hukuman menjadi jalan masuk bagi Allah untuk menyingkapkan bagaimana sesungguhnya hatinya yang penuh belas kasih. Kemarahan dan hukuman menjadi jalan bagi Allah untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita menjadi pribadi yang menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Maka ingatlah bahwa kasih setia Tuhan itu, keadilan Tuhan itu bila terjadi di dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupan kita, tetapi Dia merancangkan hal yang baik kepada kita. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menerima keselamatannya. Karena Tuhan menginginkan kita untuk menerima kemenangannya yang telah Ia kerjakan melalui kematiannya. Maka karena itu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah berbicara tentang keadilan, sering sekali kita membaca di tengah-tengah perjalanan sejarah di dalam Alkitab ini, Dia selalu berdampingan dengan kasih setianya. Keadilan Allah selalu berdampingan dengan karunia dan rahmat-Nya. Bahkan kalau kita lihat, keadilan Allah bukan didasarkan pada tekanan massa. Apalagi di dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang kita lihat melakukan hal yang tidak baik, hal yang melanggar hukum di tengah-tengah kehidupan sosial kita, kita lekas menjatuhkan hukuman sosial kepada orang-orang itu. Artinya sering kita memberikan keadilan itu hanya berdasarkan tekanan massa, apalagi subjektif, apalagi karena emosi sesaat. Allah tidak demikian. Keadilan Allah itu bukan didasarkan pada tekanan massa, bukan didasarkan pada emosi sesaat, bukan didasarkan kepada subjektifnya, tidak. Tapi Allah selalu menunggu kita untuk datang, menyadari, bertobat, dan menerima pengampunan daripada Dia. Masih ingat remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu sekalian, anak yang hilang? Bapak itu di dalam perumpamaan itu, dia menunggu anaknya terus di depan rumah. Kapan anakku datang? Kapan anakku datang? Karena Bapa penuh dengan belas kasih. Kita sering sekali menjatuhkan tekanan kepada orang yang di dalam keterpurukan, di dalam situasi yang menekan dirinya. Bahkan kita tidak berbelas kasih. Saat ini kita bisa saksikan itu di media sosial yang kita baca. Kalau ada sebuah kejadian, sering kita menjadi para netizen yang tidak cerdas untuk memberikan komentar, yang tidak cerdas memberikan pendapat kita. Maka kalau kita lihat, Allah tidak demikian. Allah itu penuh dengan kesabaran, Allah itu penuh dengan belas kasih. Allah itu selalu menunggu kedatangan kita untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Dia. Maka inilah hal yang luar biasa yang bisa kita pahami, yang bisa kita hidupi, yang bisa kita imani dari kehidupan Allah, bahkan daripada Yesus yang Dia suruh di tengah-tengah dunia ini menyelamatkan kehidupan kita. Allah memberikan jalan bagi kita, Allah memberikan keadilannya bagi kita, agar kita manusia yang berdosa diselamatkan melalui jalan kasih, yakni Yesus yang menerima keberadaan kita, yang menerima kita dari segala keberdosaan kita. Maka bila dikatakan di Roma 3 ayat 25 sampai 26, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesuslah yang menjadi pendamaian bagi kita. Kasih setia dan rahmatnya itulah yang mengampuni, menutupi segala pelanggaran kita. Inilah letak keadilan Allah itu. Inilah letak kasih setia
Tuhan itu, maka yang bisa kita lihat di sini betapa kita mensyukuri memiliki Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Apakah yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana? Pernahkah kita diperlakukan tidak adil? Atau niat baik kita dimanfaatkan? Atau kita mengalami penundukan di tengah-tengah dunia pendidikan kita bagi remaja Naposo Bulung? Atau kita dibully, diinjak-injak oleh pihak yang berkuasa? Kita sering berdoa agar Tuhan menolong kita, agar situasi yang tidak adil itu dia dapatkan upahnya. Tapi jawabannya kadang tidak sesuai dengan kita yang harapkan. Kita selalu mengeluh kepada Tuhan, Tuhan ini tidak adil. Mengapa kejahatan begitu marak di tengah-tengah bumi kita ini? Keadilan mutlak hanya ada pada Allah. Tidak ada seorang pun yang memahami bagaimana keadilan Allah bekerja di dunia yang jatuh ke dalam dosa ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana kita menyerahkan keadilan itu kepada Tuhan? Kita hanya bukan menjadi orang yang disuruh menjadi menghakimi orang yang melakukan hal yang tidak adil bagi kita, tetapi kita sebagai orang percaya mengimani bahwa doakanlah orang yang melakukan ketidakadilan bagimu, karena penghakiman, hukuman hanya berasal dari Allah. Dialah yang akan menimpahkan itu kepada orang yang berlaku tidak adil di muka bumi ini. Maka inilah lagi yang bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian, remaja Naposo Bulung, kita juga harus belajar berbelas kasih, memiliki kesabaran ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita. Karena kita harus meneladani Yesus dalam ketidakadilan yang ia terima sampai ia mati. Itu mengapa menjadi pengikut Kristus begitu sulit. Itu mengapa kita mengimani Yesus ini begitu sulit. Seperti tidak masuk akal. Orang berbuat jahat kepada kita tidak bisa membalaskannya. Atau kita semena-mena melakukan karena dia sudah melakukan hal yang tidak baik kepada saya. Tetapi kita selalu dianjurkan untuk meladani Yesus dari ketidakadilan yang ia terima di tengah-tengah dunia ini. Karena disitulah kita ditempat menjadi orang-orang yang menang, yang sabar, menguasai diri, dan kita dapat menjadi pemenang pada akhirnya. Bahkan kita juga akan dimurnikan. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, gelap tak akan mengusir gelap, hanya cahaya yang bisa mengalahkan kebencian. Hanya cahaya yang dapat mengalahkan kegelapan itu. Dan kita juga hanya dengan kasih kebencian itu dapat kita kalahkan. Sekalipun perjalanannya amat menyakitkan, tetapi ingatlah, di sana kita sudah belajar meneladani kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Ketidakadilan sering kita jumpai di tengah-tengah hidup kita. Maka bersuaralah, tidak dengan kekerasan, tetapi kita juga menjadi orang dituntut di tengah-tengah teknologi yang maju sekarang menjadi orang yang cerdas, orang yang berinovasi di dalam menyuarakan ketidakadilan itu. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, perundukan banyak terjadi sekarang di sekolah. Saya baca berita di Medan, anak kelas 1 SD tewas, meninggal karena dirunduk. 1 SD, bukan lagi di SMA. Di Makassar baru ya ada 1 ya meninggal. Memang kasusnya ditutup, tapi kita tidak tahu apakah itu ada terjadi perundukan di tengah-tengah dunia sekolah. Di kehidupan kita ini juga banyak. Tapi bersuaralah, suarakanlah keadilan itu. Suarakanlah keadilan itu dengan kita yang cakap dan cerdas sebagai orang-orang yang telah mengimani Kristus di dalam kehidupan kita. Bila kita diam, ketidakadilan itu akan merajalela. Bila kita tidak bersuara melihat ketidakadilan, penindasan, dan hal-hal yang tidak baik ditimpahkan kepada sesama kita, kita bukanlah orang yang melakukan firman Tuhan seperti mestinya.
karena Injil itu yang utuh kita mengimani dan melakukannya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, remaja dan apostol, kalau melihat hal-hal yang demikian, bersuaralah. Di sanalah kita menyampaikan pesan Allah, menyampaikan bagaimana keadilan Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus juga di tengah-tengah ketidakadilan yang ia terima di dalam hidupnya, dia selalu menyatakan kebenaran kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat yang mencekal dia. Dia dengan penuh hikmat melawan. Dia dengan penuh kuasa melawan ketidakadilan. Kalau bukan kita yang melakukan itu, siapa lagi? Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari harus kita menjadi pelaku-pelaku keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu adalah cerminan kita sebagai orang Kristen. Dan yang kemudian, yang paling penting di dalam hidup kita, kalau melihat orang yang berlaku tidak adil kepada kita, pembalasan itu bukan ada pada kita. Memang tidak salah menuntut secara hukum, tidak. Tapi ingatlah bagaimana jangan sampai kasih setia kita hilang karena amarah dan emosi kita. Mari kita menjadi orang yang penuh dengan kasih setia, mendoakan dan menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Karena tangan Tuhanlah yang akan bekerja bagi orang yang melakukan yang tidak adil, yang tidak setia dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami lewat firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam minggu ini. Benar Engkau Tuhan adalah Allah yang penuh dengan keadilan dan kasih setia di dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau dapati kami tidak setia, Engkau tetap menjadi Allah yang setia, yang tidak melupakan kami, yang tetap mengangkat kami dari segala kegagalan, keterpurukan dan keberdosaan kami, sehingga kami menerima belas kasih, pengampunan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau selalu Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang Engkau akan peruntukkan di dalam kehidupan kami. Bila melihat kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran, bila melihat keberadaan kami yang jauh daripada Tuhan, kasih setiamu tidak berkurang, kasih setiamu tetap bagi kami. Bahkan hingga pada saat ini, Engkau masih melayakkan kami untuk datang, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan Engkau masih melayakkan kami untuk menerima nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan hingga pada detik ini. Benarlah Tuhan tidak terselami bagaimana caramu untuk melakukan keadilan dan bagaimana caramu untuk menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Maka ajarilah kami ya Tuhan untuk meneladani akan bagaimana Yesus yang telah memenangkan kami, bagaimana kasih-Mu yang besar yang masih menerima kami, agar kami ya Tuhan dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami ketika kami berhadapan dengan ketidakadilan, ketika kami berhadapan dengan segala hal yang tidak kami inginkan dari orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami penuh dengan kesabaran, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, karena hukum dan pembalasan Tuhan hanya ada pada tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau akan mengingatkan kami ya Tuhan melalui firman yang telah kami dengarkan. Setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami akan mendapatkan ganjaran dan buahnya. Maka biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntut kami agar kami mengimani, memahami dan mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Allah yang tidak dapat dipermainkan. Agar kami ya Tuhan dapat menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak jatuh kepada dosa dan pencobaan, sehingga kami Tuhan layak menerima anugerah kemenangan dan pengampunan yang daripada-Mu. Bapa yang Maha Baik, berkatilah seluruh jemaat kami yang boleh hadir di gedung sekolah minggu, di gedung bahasa Indonesia ini. Tuhan berkati kami mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Urapi kami dengan kasih setiamu menjalani kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus mulai ya Tuhan yang memampukan kami di dalam apa yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia pendidikan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun yang Tuhan yang sedang kami perjuangkan di tengah-tengah hidup kami.
Pimpin kami ya Tuhan, agar kami tetap berpegang teguh di dalam firman dan percaya kepada janji-Mu. Berkati seluruh jemaat kami ya Bapa, yang di dalam sakit penyakit yang harus menderita, dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing. Kasih setia Tuhanlah yang memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, meneguhkan iman, memberikan kesabaran kepada keluarga yang setia merawat, agar kiranya mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kasihanilah kepada seluruh jemaat kami yang berbeban berat di dalam pergumulan, di dalam hal-hal yang menakutkan yang mereka takutkan di dalam hidup mereka masing-masing. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih. Tuntunlah seluruh jemaat kami untuk tetap berpengharapan kepada-Mu dan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam situasi apapun ya Bapa. Kami berdoa kepada jemaat kami yang merasakan kebaikan Tuhan melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan, kiranya dari rasa syukur dan kebaikan yang mereka terima, tambahkanlah umur yang panjang dan kesehatan. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan-Mu dan bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang mereka terima. Kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu yang akan berencana untuk melangsungkan pernikahan, kepada Saudara Rizwan Evandri Arwan dan Veronica Febriani Buru Sihaloko. Berkatilah rencana mereka ya Tuhan, yang akan melangsungkan pernikahan, membuka rumah tangga yang baru. Kiranya damai sejahtera Tuhanlah yang senantiasa melingkupi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka menjadi keluarga yang boleh menunjukkan kasih setia Tuhan, menjadi contoh teladan bagi sekelilingnya. Kami percaya Engkau cukupkan mereka dalam setiap kebutuhannya, Engkau berkati keluarga besarnya. Kami berdoa ya Bapa, di dalam perjalanan pelayanan yang akan diadakan di dalam rapat pendeta dan Sinode Distrik Indonesia bagian Timur, bagi setiap utusan yang akan berangkat dan bagi setiap peserta yang akan mengikutinya, biarlah kiranya Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga melalui rapat tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar, pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja kami, terlebih di Indonesia, Distrik Indonesia bagian Timur. Kami berdoa buat retreat remaja dan pembekalan yang diadakan pada tanggal 6 sampai tanggal 8. Tuhan berkati seluruh peserta remaja, Engkau berikan kesehatan dan sukacita baik kepada pendamping. Biarlah kiranya Tuhan melalui retreat yang akan dilangsungkan ya Tuhan dapat membentuk pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang senantiasa boleh dimenangkan di dalam kasih setia, menjadi anak-anak remaja yang memiliki jiwa petarung di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati acara tersebut. Kami berdoa buat segala persiapan pelayanan di dalam satu pekan ini. Tuhanlah kiranya yang memampukan seluruh parhalado dan seluruh jemaat-Mu, agar semua Tuhan boleh berjalan dengan baik dan semua boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Baik, bagi seluruh jemaat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami ini, baik untuk keberlangsungan pelayanan, baik untuk pembangunan, kami percaya kasih setia Tuhan yang akan menetap bagi mereka. Kiranya demikian juga lah Tuhan bagi kami. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik kehadiran-Mu sebagai bentuk rasa syukur dan iman kami ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami. Biarlah mereka yang Tuhan mengingat akan janji dan mereka boleh melakukan tanggung jawabnya, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga bangsa dan negara kami dan masyarakat kami boleh menerima keadilan dan kesejahteraan di muka bumi ini. Kami berdoa bagi seluruh saudara kami yang terkena bencana alam di berbagai daerah yang tidak kami ketahui. Kasihanilah mereka. Kami berdoa kepada orang-orang yang di dalam kemiskinan, di dalam keterpurukan, yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Kasihanilah mereka. Ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Bila melihat orang yang patut, kami harus beri. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk Pulau Katopan HKBP.
kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.